we are young, we run green, keep our teeth nice and clean. See our friends, see the sights, feel alright. Film dibuka dengan menampilkan 5 orang sahabat yang akan melakukan perjalanan ke Kroasia. Mereka berencana untuk mendaki gunung-gunung tinggi untuk membuat kenangan yang indah. Fred dan Karin sepasang sejoli yang telah ahli dalam mendaki. Chloe seorang perawat bersama pacarnya Loic, dan yang terakhir adalah Guillaume. Sebelum perjalanan dimulai, Fred menggoda pada Loic. "Kamu nggak apa-apa kalau Guillaume ikut. Dia kan mantannya Chloe." Ternyata Guillaume adalah mantan pacar Chloe yang masih memendam perasaan padanya. Loic mengatakan semuanya akan baik-baik saja. 5 sekawan ini pun berangkat. Setelah menikmati beberapa jam perjalanan, mereka tiba di titik awal pendakian dan dikejutkan oleh jurang bebatuan yang curam. Bahkan terdapat peringatan dilarang hiking. Meski begitu, Fred yang ahli dalam mendaki tetap memanjat batu yang terjal itu dan meyakinkan yang lain untuk melintasi jalur tersebut. Dia kemudian memasang tali kekang dan pengait agar yang lain bisa mengikuti jejaknya. Saat itu, Loic yang tidak pernah melakukan hal tersebut merasa ketakutan. Akan tetapi, Chloe memotivasinya untuk tetap maju. Sambil menunggu gilirannya, Guillaume memanfaatkan situasi untuk mengobrol dengan Chloe. "Aku bahagia bisa ketemu kamu. Kondisimu sekarang bagaimana?" Di sini kita mengetahui bahwa Chloe sedang dihantui oleh rasa bersalah karena dia pernah membunuh pasiennya sendiri secara tidak sengaja. Dia menjawab bahwa kondisinya telah membaik dan percaya bila kegiatan mendaki saat ini akan membuatnya lebih segar. Seiring perjalanan, mereka menyadari bahwa pendakiannya tidak semudah yang diperkirakan. Setelah mendaki selama beberapa saat, 5 sekawan ini dihadapkan oleh sebuah jembatan gantung tua yang sangat oleng. Tetapi harus mereka lewati untuk bisa sampai ke titik selanjutnya. Seperti biasa, Fred berada di depan, disusul oleh Guillaume dan Chloe. Sedangkan Loic kembali merasa ketakutan dan berhenti di tengah jembatan. Saat itu, Karin berusaha mendekati Loic, tetapi ia dimarahi oleh Fred karena jembatan tersebut tak kuat untuk menahan 2 orang sekaligus. Chloe kembali memotivasi pacarnya untuk mendatanginya. Rayuan itu berhasil membuatnya melangkah. Namun, tanpa mereka sadari, jembatan tersebut hampir putus. Saat giliran Karin, salah satu pengait jembatan tersebut terlepas. Hal ini membuatnya tergelantung di tengah jembatan. Saat melihat pacarnya yang tengah terdesak, Fred pun melemparkan tali lain ke arahnya dan menariknya secara perlahan. Upaya tersebut berhasil menyelamatkan Karin tepat sebelum talinya terputus. Dengan rubuhnya jembatan, 5 sekawan ini menyadari kalau mereka tak bisa pulang, karena itu adalah satu-satunya jalur yang mereka tahu. Situasi ini membuat Loic menjadi panik, dan Fred adalah orang yang paling bertanggung jawab atas rute sesat ini. Saat itu, Fred menegaskan bahwa kita tidak punya waktu untuk berdebat. Kita harus sampai di puncak gunung sebelum malam. Kemudian, 5 sekawan ini melanjutkan perjalanan dengan mendaki tebing curam lainnya. Hingga Fred menyadari bila tali yang menghubungkannya pada yang lain telah terlepas. Fred dan Karin pun melanjutkan mendaki tanpa tali kekang. Mereka berjanji untuk mengerek ketiga rekannya saat mencapai permukaan. Di sisi lain, Loic, Guillaume, dan Chloe mencoba bertahan semaksimal mungkin. Karena melihat Loic tengah panik, Guillaume memintanya untuk menenangkan diri. Tetapi Loic merasa tersinggung dan menyuruh Guillaume untuk diam. Dia menganggap Guillaume sebagai saingannya. Tak lama kemudian, Loic mengalami vertigo sehingga ia tak bisa mengikat talinya. Ia pun terjatuh, bersama dengan Guillaume yang ikut tertarik. Kondisi tersebut tak membuat Chloe tergerak untuk membantu mereka. Ia tak berdaya karena traumanya. Di lokasi yang berbeda, Fred dan Karin tengah mencari pohon yang kokoh untuk mengikatkan talinya demi menolong 3 orang temannya yang masih di tebing. Sialnya, ia menginjak perangkap beruang, membuat ia mengalami luka parah di kakinya.
Karin yang sedang panik berusaha melepaskan Fred dari perangkap tersebut. Upaya itu malah membuat Fred meronta kesakitan. Kemudian Fred menyuruh Karin agar membantu yang lain saja, dengan maksud agar yang lainnya bisa membantu melepaskan jebakan tersebut. Seketika Karin berlari ke tebing untuk mengulurkan talinya. Alhasil mereka dapat memanjat ke puncak. Pada saat yang sama, Fred merasakan ada sesuatu yang mendekatinya. Beberapa detik kemudian, dia terseret ke tengah hutan. Saat Karin mengajak yang lainnya untuk menolong Fred, ia kebingungan karena Fred telah menghilang. Mereka hanya menemukan bercak darah dan perangkap beruang yang Fred injak. Saat itu, Karin keheranan bagaimana kaki Fred bisa terlepas dari jebakan yang mustahil untuk dibuka. Karin menjadi panik dan berpikir bila Fred pasti sedang tersesat saat ini. 4 sekawan ini terpukul karena kehilangan orang yang dapat memandu mereka. Mereka pun kesulitan untuk menentukan langkah selanjutnya. Saat itu, Loik lebih mementingkan untuk segera keluar dari gunung. Saran tersebut membuat Karin marah, hingga terjadi percecokan. Berusaha menenangkan keduanya, Chloe memutuskan untuk mencari keberadaan Fred terlebih dahulu. Dia juga menegaskan bila sebentar lagi malam akan tiba dan alat penerangan disimpan di ransel Fred. Jadi mereka tak berkutik. Kemudian mereka mulai menyusuri hutan. Pertengkaran kembali terjadi kali ini antara Loik dan Guillaume. Loik melarang Guillaume untuk berbicara dengan Chloe, tetapi Chloe malah membela Guillaume dan membuat keduanya berkelahi. Saat itu, Chloe berusaha melerai. Sialnya, ia terperosok dalam kubangan. Kejadian tersebut membuat Loik dan Guillaume seketika menghampiri kubangan tersebut. Karena terlalu dalam, mereka tak dapat berkomunikasi dengan Chloe. Tak lama setelah itu, Karin turun ke bawah menggunakan tali. Saat ia turun, ia menyadari bila kubangan itu adalah jebakan yang dipenuhi oleh paku. Chloe pun terkena paku tersebut. Di sisi lain, Guillaume merasa bila ada orang lain di hutan tersebut. Singkat cerita, Karin berhasil menemukan Chloe dan membawanya keluar. Ia pun membalut luka Chloe. Kini 4 sekawan tersebut sadar bila terdapat banyak jebakan, sehingga harus lebih berhati-hati. Hari mulai gelap, mereka melanjutkan pencarian dalam kondisi hujan deras. Di tengah perjalanan, Karin mengalami kelelahan sekaligus putus asa. Pada saat yang sama, Chloe menyemangatinya agar jangan menyerah. Mereka pun berencana menyebar untuk mempercepat pencarian. Tapi mereka semua ragu-ragu. Alhasil mereka pun mengikat tali untuk menghubungkan satu sama lain saat mereka menyebar ke dalam hutan. Setelah itu, Karin yang memegang ujung tali terkena panah di dadanya, yang membuatnya terluka parah. Dalam keadaan sekarat, ia berusaha menarik tali penghubungnya, tetapi ternyata talinya terputus di tengah jalan. Untung saja, Chloe memutuskan untuk kembali. Ia pun menemukan Karin, melihatnya dalam kondisi terluka parah. Seketika ia berlari menghampirinya, tetapi tiba-tiba Karin terseret oleh sesuatu. Chloe mencoba mengejarnya, tetapi ia ditahan oleh kedua pria yang memperebutkannya. Tidak aman kalau mengejar lebih jauh. 3 sekawan kemudian beristirahat untuk menenangkan diri. Pada saat yang sama, Loik menghasut kedua rekannya untuk mengabaikan Fred dan Karin. Kali ini rencananya disetujui. 3 sekawan mulai angkat kaki dari hutan setelah hujan berhenti. Di tengah perjalanan, mereka melihat rumah dan mendatanginya, berharap mendapat pertolongan. Seperti film thriller pada umumnya, berlindung di rumah asing di tengah hutan bukanlah ide yang baik. Setibanya di rumah tersebut, mereka melihat Fred tergeletak di lantai, telanjang dan berlumuran darah. Saat itu, Chloe berniat untuk menolongnya, tetapi Fred malah mengalami syok dan meninggal karena kehilangan banyak darah. Pemandangan itu membuat Chloe menangis. Guillaume pun berusaha menenangkannya, sedangkan Loik menyelimuti mayat Fred. Setelah itu, Loik mengajak keduanya untuk meninggalkan rumah tersebut, karena si penyerang mungkin akan segera kembali. Di sisi lain, Guillaume bersikeras untuk menemukan logistik di ransel Fred. Ia pun menelusuri rumah, hingga menuju ke ruang bawah tanah. Di sana, ia melihat berbagai hewan dan kepala manusia. Meski takut, ia tetap mencari logistik mereka, hingga tanpa sengaja melihat dinding bertuliskan Anton. Guillaume pun menganggap bila Anton adalah pemilik rumah tersebut. Tak lama kemudian, dia berhasil menemukan ransel milik Fred dan bergegas keluar. Pada saat yang sama, Loik telah menunggu Guillaume untuk merampas logistik tersebut. Kemudian ia menendangnya, hingga membuat Guillaume tak sadarkan diri. Sebabnya, ia iri pada Guillaume yang kembali dekat dengan Chloe. Ia pun menguncinya di ruang bawah tanah
dan mengajak Chloe pergi. Ia menipu Chloe dengan mengatakan bila Guillaume berencana kabur seorang diri. Tetapi Chloe tidak percaya ucapan Loic dan menolak untuk pergi. Tak lama setelah itu, Anton muncul dengan membawa mayat Karin. Kemudian memukul Chloe hingga pingsan dan mulai menyerang Loic. Saat itu Loic mencoba untuk bertahan dari Anton. Hingga Chloe terbangun dan seketika menolong pacarnya. Ia pun berhasil melumpuhkan Anton. Tetapi bukannya membantu, Loic malah kabur membawa flare dengan maksud membiarkan Chloe mati. Alhasil Anton pun membalas Chloe. Setelah itu, ia siuman dengan keadaan terpasung di dinding basement bersama Guillaume. Keduanya berupaya untuk meloloskan diri. Pada saat yang sama, Anton mengeluarkan isi perut Fred dan Karin. Saat itu, tali yang mengikat kedua tangan Chloe nyaris terlepas. Tetapi Anton menyadarinya dan berencana membunuh Chloe. Di sisi lain, flare yang dibawa Loic telah padam, hingga membuat dia terpaksa kembali ke rumah Anton. Sedang Guillaume berhasil melepaskan tali pengikatnya. Tetapi saat ia akan menolong Chloe, pintu ruang bawah tanah tersebut telah dikunci. Saat itu, Anton akan menusuk Chloe dengan pisau. Untungnya, Loic muncul dan melempari Anton batu. Anton pun marah dan mengejar Loic sambil membawa panah. Chloe memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membebaskan diri. Kemudian ia membuka kunci ruang bawah tanah. Guillaume pun bergegas naik. Ia mengajak Chloe untuk melarikan diri. Tetapi Chloe bersikeras untuk menyelamatkan pacarnya. Di lokasi yang berbeda, Anton menembakkan panah ke kaki Loic. Meskipun kesakitan, Loic melawan balik Anton. Ia pun melepas panah di kakinya dan menusuk Anton. Setelah itu, ia memungut batu dan memukulnya. Kemudian ia berusaha kabur. Sialnya, ia tergelincir dari pinggir tebing. Tetapi ia masih bisa menggenggam tangga. Anton melihatnya dari jauh, hingga ia memutuskan untuk pergi. Tak lama berselang, Chloe dan Guillaume menemukan Loic. Saat itu Guillaume mengulurkan tangan untuk membantunya. Tetapi tiba-tiba Guillaume teringat akan perlakuan Loic saat di basement. Alhasil ia pun membiarkan Loic terjatuh. Sedangkan Guillaume memeluk Chloe untuk menenangkannya. Pada saat yang sama, Anton menembakkan panah ke kepala Guillaume hingga membuatnya tewas. Kejadian itu membuat Chloe marah. Ia pun menyerang Anton menggunakan pisau. Tetapi Anton berhasil mengalahkannya dengan mudah. Hingga secara spontan Chloe meneriakkan nama Anton. Kemudian Anton berhenti memukulinya. Chloe memanfaatkan kesempatan itu untuk mengiris leher Anton. Saat itu, Chloe hendak menghabisi nyawa Anton. Tetapi ia teringat akan pasiennya dan membuat ia memilih untuk pergi. Ia pun meluncur melalui kabel sambil menangis. Akan tetapi, Anton kembali bangkit dan mengambil pisaunya untuk memutus kabel, yang membuat Chloe menjerit. Film berakhir dengan catatan bahwa hanya jasad Loic yang ditemukan, sedangkan keempat lainnya hilang. Terlebih lagi, seorang anak laki-laki bernama Anton yang diculik saat berusia 5 tahun tidak pernah ditemukan. Di wilayah tersebut, banyak sekali orang yang hilang setiap tahunnya tanpa diketahui sebabnya.